Bagaimana biasanya pada subuh di minggu pagi ini kita isi dengan pengajian. Pada kesempatan subuh pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman pada kitab Allah. Semoga kita membawa wawasan kita menggunakan kehidupan kita kepada kitab-kitab Allah kepada kita sekalian. Yang sekalian, bagaimana biasanya pada kaum muslimin dan muslimat yang berada di rumah yang ingin sama-sama menghadiri pengajian dan berbahagia, kami buka untuk sebagai dua kita ini bersama untuk menanggapi mereka kita. Ketiga, insya Allah akan dihadirkan oleh Ustaz dulu. Semoga sama-sama kita sekalian. Demikian dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang disebut dengan sahifah atau lembaran. Jamaknya adalah suhuf atau lembaran-lembaran. Yang pertama adalah kitab Taurat yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam
sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbar bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu 'alaihi syuhada. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu dirumuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah dan orang-orang serta pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Jadi tentang kitab Taurat yang disebutkan keberadaannya berdasarkan surat Al-Maidah ayat 44 tadi. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Injil yang telah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tentang kitab Injil ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46, wa qaffayna 'ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat wa hudan wa mau'izatan lil-muttaqin. Dan kami Allah kirimkan jejak mereka, yaitu para nabi di Bani Israel dengan Isa putra Maryam. Kitab tersebut yaitu kitab Injil membenarkan kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan kami Allah telah memberikan kepadanya yaitu kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kitab Zabur, yaitu kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 25, wa ataina Dawuda Zabur, dan kami telah berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Itulah tiga kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Lalu selain kitab-kitab itu, Allah juga turunkan sahifah atau lembaran. Ini antara lain diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihissalam. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 36 hingga ayat 42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam nabda bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura ثم يجزاه الجزاء الأوفى وإن إلى ربك المنتهى." Arti dari surat Al-Isra surat An-Najm ayat 36 dan 42 ini adalah, ataukah belum diberitahukan kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Kemudian tentang sahifah atau lembaran yang diberikan atau diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian Nabi dan Rasul, juga Allah sebutkan dalam surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 19. Ayat 14 sampai ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakkar wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa." Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah berani atau telah berhasil mensucikan dirinya, kemudian dia mengingat nama Allah lalu melaksanakan sholat. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya hal ini ada di lembaran-lembaran pertama, yaitu lembaran-lembaran yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi itu beberapa contoh wahyu-wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa lembaran-lembaran. Nah, ada kalau setiap Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang definisi dari Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kewajiban untuk menyampaikannya kepada umat yang masing-masing. Kemudian di antara para Rasul itu ada para nabi, dan para nabi ini tugasnya adalah mengingatkan kembali wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang hidup di masa mereka atau hidup sebelum masa mereka. Nah, wahyu-wahyu ini kemudian Allah turunkan, ada yang berupa kitab secara utuh. Kitab kalau dalam bahasa kita adalah buku, sebagaimana Al-Quran yang kita lihat. Tapi ada juga yang berupa lembaran-lembaran saja. Lembaran-lembaran ini ada yang diberikan kepada sebagian Rasul dan tidak diberikan kitab kepada mereka, tapi lembaran-lembaran ini juga diberikan kepada Rasul sebagai tambahan dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Hadirin jamaah yang berhati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kita kepada adanya kitab-kitab dan lembaran-lembaran yang telah Allah turunkan sebagai media wahyu yang digunakan atau berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia ini adalah bagian dari keimanan kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia untuk hidup di dunia ini, Allah tidak membiarkan saja, tetapi Allah memberikan kepada manusia kita sebagai petunjuk hidup mereka. Ada salah satu prinsip penting dalam keimanan kita kepada kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mengimani Al-Quran, yang kedua adalah bagaimana kita mengimani kitab-kitab selain Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran yang merupakan kitab terakhir atau kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia dan berlaku untuk umat manusia, bentuk keimanannya adalah bahwa kita mengimani bahwa Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wajib untuk menjalankan kandungan-kandungan dari Al-Quran. Karena pada intinya semua manusia yang hidup pada masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman itu memiliki kewajiban untuk mengimani beliau dan mengikuti agama beliau. Karena Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam yang sebenarnya agama yang juga didakwahkan oleh para nabi dan rasul sebelum beliau sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kitab beliau yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan
beliau selama 23 tahun adalah kitab penyempurna, kitab penutup dari seluruh kitab-kitab yang lain. Maka kewajiban keimanan kepada Al-Quran adalah mengimani bahwa Al-Quran betul-betul merupakan Allah sebagai petunjuk hidup kita, dan kewajiban yang lain sebagai konsekuensi dari keimanan kita kepada Al-Quran adalah menjalankan kandungan. Ini berbeda dengan sikap keimanan kita kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Sikap keimanan kita kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah mengimani bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar pernah ada, tetapi kita tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan kandungannya, karena kandungannya sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah mendapati seorang sahabat yang hidup di masa Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini membawa kitab Taurat. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang kau baca? Aku sedang membaca kitab Taurat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat beliau, tidak akan cukup bagi kamu kitab Al-Quran. Artinya, untuk keperluan akademis mungkin perlu, misalnya bagi orang-orang yang mempelajari bidang perbandingan agama dan sebagainya. Tapi untuk sebagai bentuk ibadah dan bentuk penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya kita menunjukkan diri untuk membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Karena itu sudah yang final, yang sempurna, merangkum semua apa yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada kita, antara lain kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Nah, keimanan kita kepada kitab-kitab ini adalah salah satu indikator dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang-orang yang mengimani apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, dan mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan mereka meyakini adanya hari akhir. Nah, itulah salah satu prinsip penting kita dalam mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mengimani Al-Quran, bagaimana kita mengimani kitab-kitab yang sebelumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam kitab ini disebutkan wa ammal kutubul ukhra allati nazalat ala sa'il rusuli falam yuhdithha Allah Ta'ala an isma'iha. Adapun kitab-kitab lain selain 3 kitab tadi, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan Zabur, yang kitab-kitab selain 3 kitab ini yang pernah diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul yang lain itu, Allah belum memberitakan atau tidak memberitakan nama-namanya kepada kita. Wa innama akhbara subhanahu wa ta'ala anna kulli nabiyyin arsalahu Allah risalatan fabalaghaha qawmahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan secara umum bahwa setiap nabi yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia itu, Allah telah memberikan kepada setiap nabi tersebut itu sebuah risalah yang wajib mereka sampaikan kepada kaum masing-masing. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi ini fungsi dari wahyu
yang memang kita untuk mengimani adanya wahyu, mengimani adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sebuah tantangan berat bagi manusia karena ini sifatnya gaib. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada manusia yang diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, itu kan sebuah pengalaman para nabi dan rasul yang sifatnya personal, yang sifatnya individu. Lalu mereka mengatakan pada kaumnya masing-masing, Allah telah mengutus saya untuk sebagai nabi, Allah telah mengutus saya sebagai rasul. Maka umatnya termasuk umat Muhammad pun meminta bukti. Apa bukti yang bisa Anda perlihatkan bahwa Allah telah mengutus atau mengangkat Anda sebagai nabi dan rasul? Kemudian Allah berikan sesuatu yang luar biasa yang disebut mukjizat. Nah, mukjizat-mukjizat yang kita kenal di dalam sejarah para nabi dan rasul itulah salah satu bukti bahwa mereka yang betul-betul nabi dan rasul, dan apa yang mereka sampaikan itu merupakan betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fungsi utama dari wahyu ini hanya menuntun hidup kita, menuntun hidup kita supaya hidup kita ini terutama kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Kemudian yang kedua, supaya kita ini hidup dengan benar sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan, "Fayajibu 'alaina an nu'mina bi hadhihi al-kutubi allati lam tusamma ijma'an." Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul, tapi keimanan kita kepada kitab-kitab yang belum disebutkan atau tidak disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran itu, keimanan kita kepada kitab tersebut sifatnya hanya ijmal, hanya global, hanya umum saja. Wala yajuzu lana an nunsiba kitaban ila Allah Ta'ala siwa ma nasabahu ila nafsihi mimma akhbarana anhu al-Qur'an al-Karim. Nah, sebaliknya kita pun tidak boleh mengklaim ada satu kitab dan kitab ini tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kita tidak boleh mengklaim bahwa kitab seperti ini adalah kitab yang pernah Allah turunkan, karena tidak ada informasi yang pasti. Kalau ada informasi yang pasti seperti kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur, nah kita baru bisa memastikan bahwa kitab itu dulunya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kitab-kitab tersebut disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian poin yang berikutnya, kama yajibu an nu'mina bi anna hadhihi al-kutuba nazalat bil haqqi wal nuri wal huda wa tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan kewajiban kita yang wajib dalam mengimani kitab-kitab Allah adalah bahwa kitab-kitab tersebut turun dengan membawa kebenaran, turun dengan membawa cahaya, membawa petunjuk, dan mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada sekelompok manusia yang mengklaim bahwa ada kitab suci, tetapi kitab suci di dalamnya itu tidak mengajarkan tauhid, mengajarkan iman dengan adanya banyak Tuhan, baik itu 2, 3, 4 dan seterusnya, maka kita harus meyakini bahwa itu bukan kitab suci. Karena kitab suci apapun yang pernah Allah turunkan kepada manusia itu selalu mengajarkan tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Wa anna ma nusiba ilayna min ghaib dan innama huwa tahrif al-bashar wa sunnah. Jadi kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan inti daripada ajaran Islam dalam kitab tertentu, maka kita harus meyakini bahwa telah terjadi perubahan yang dilakukan manusia terhadap kitab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 44,
Inna anzalna Taurata fiha hudan. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Kemudian tentang kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 46, "Wa qaffayna 'ala atharihi bi Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin." Dan kami kirimkan jejak para nabi dari Bani Israel dengan kehadiran Isa bin Maryam yang membenarkan apa yang kitab Taurat yang ada di tangannya, yaitu di tangan Nabi Isa. Artinya Nabi Isa yang diutus oleh Allah itu masih memegang kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Tetapi beliau juga diberi kitab lain, yaitu kitab Injil. Dan kami telah berikan kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa, kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya, dan kitab itu membenarkan kitab Taurat yang ada di tangannya, dan juga kitab Injil sebagai petunjuk dan sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian poin terakhir yang kita bahas tentang keimanan kepada kitab-kitab suci yang telah Allah berikan kepada manusia kita. ويجب علينا أن نؤمن بأن القرآن العظيم هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci terakhir yang telah Allah turunkan kepada umat manusia. Jadi kalau ada orang setelah wafatnya Nabi Muhammad mengaku bahwa dia itu seorang nabi, telah turun kepadanya malaikat Jibril dan menyampaikan hal itu, kita sudah punya prinsip bahwa itu adalah dusta, kebohongan. Ketika di masa hidup sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, namanya Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dia didatangi oleh Jibril, diberi wahyu dan sebagainya. Itu bahkan sampai sekarang, ya. Dalam sejarah kita bicarakan di sini juga ada Indonesia Ahmad Musaddiq, bilang saya bilang kepada saya Jibril. Tapi ketika didatangkan di AED yang mengaku dirinya Jibril, ternyata mereka betul tak kenal. Bagaimana mereka Jibril dan Nabi tak kenal. Kemudian di beberapa di tahun 40-an, 50-an itu di Pakistan, di India juga ada Indonesia Bulan Ahmad yang mengaku dirinya Nabi juga dan berbagi kitab, dan sampai sekarang masih ada pengikutnya. Kitabnya namanya Tazkirah Peringatan, ada versi Arab juga, dan di Indonesia masih ada pengikutnya, yaitu aliran atau sekte Ahmadiyah dari Lahore, Pakistan. Nah, dengan kita memiliki prinsip bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir yang diberikan kepada Muhammad SAW, maka tidak ada kitab suci atau wahyu yang buruk seperti itu. Wa anna Allah azza wa jalla qad khassahu bi manzilati yumayyizu biha an jami'i ma taqaddama min al-kutubi al-munazzalati. Dan Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keistimewaan yang tidak Allah berikan kepada kitab suci yang lain. Nah, keistimewaan Al-Quran dan kitab suci lainnya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian hari ini jemaah sekalian, supaya bisa kita bahas pada pagi hari berkali sebagian dari prinsip-prinsip yang kita pada kitab suci yang turunkan kepada umat manusia. Sebelum kita akhiri, ada yang ditambahkan tentang masalah yang kita bahas pada ini atau pertanyaan. Tadi kita sahur di Taurat,
Sebenarnya kalau menurut kita sebagai muslim, Injil yang mana? Yang asli itu Pak. Nah, kalau yang sabun dengan Taurat itu ya dalam bentuk buku sekarang masih ada nggak? Siapa yang apa yang dipakai dari umat Yahudi? Ya, kalau yang sabun kan dulu ada. Dulu yang lebaran-lebarannya itu ada nggak sekarang ini? Bukan itu loh, mengaris bukan itu loh. Kira begitu ya. Terima kasih. Kalau kita membaca sejarah hidup Nabi Zakaria, Zakaria ini mamanya dari Maryam. Maryam ini ibunda dari Nabi Isa. Pada masa beliau itu Masjid Al-Aqsa itu masih dikelola oleh rabi-rabi dari bangsa Yahudi. Tapi Nabi Zakaria saat itu sudah mengatakan bahwa rabi-rabi itu sudah berubah. Kita Taurat dan Zabur yang pernah diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Artinya pada masa hidup Nabi Zakaria pun itu perubahan dari beberapa kitab suci itu sudah terjadi. Dan apa namanya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain, kitab suci Al-Quran itu sampai saat ini versi yang sebenarnya itu justru itu yang bisa diakses oleh umat Islam, bahkan umat Muslim dalam bentuk aslinya dan bentuk bahasa. Tapi kitab-kitab yang lain itu sudah tersebar itu sudah versi terjemahan sebenarnya dan sudah mengalami perubahan-perubahan. Nanti insya Allah akan kita pelajari bahwa keterangan baik itu dari Al-Quran dan hadis itu memberitahu kepada Islam kenapa orang Islam tidak boleh lagi bagaimana mengkaji kitab-kitab yang sebelumnya, karena kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Jadi versi aslinya pun sudah tidak ditemukan. Termasuk apa namanya, mohon maaf, kita Injil itu dari para ahli Injil pun tidak ada yang bisa meyakinkan secara pasti bahwa kitab Injil yang sekarang itu betul-betul asli sudah mengalami perubahan-perubahan semua. Ada satu buku yang mencoba membandingkan antara Al-Quran, kemudian Injil dan Taurat itu mengenai sejarah Nabi Isa alaihissalam. Itu nama pengarangnya Louis Huxley. Louis Huxley ini sebenarnya pakar fisika dari Inggris, tetapi punya minat yang besar dalam mempelajari perbandingan agama. Bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Mizan, cukup tebal. Kesimpulannya adalah yang menceritakan sejarah Nabi Isa secara konsisten itu hanya Al-Quran. Sementara ketika beliau mengkaji masalah Isa dalam kitab Injil dalam berbagai versi, kitab Taurat dalam berbagai versi, kitab Zabur dalam berbagai versi, ternyata sudah tidak konsisten. Artinya bisa disimpulkan bahwa kemurnian dari kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah tidak bisa lagi dipercaya. Nah, di antara kitab-kitab Injil itu ada namanya kitab Barnabas. Tapi di kalangan Nasrani sendiri, kitab Barnabas ini diharamkan untuk dibaca. Nah, alhamdulillah dulu ketika di pesantren kelas 3 sanawiyah itu, saya pernah baca lengkap terjemahan kitab Barnabas. Nah, di situ disebutkan bahwa akan datang seorang nabi di akhir zaman. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia itu disebutkan Ahmad. Dan semua isinya itu sejalan betul dengan Al-Quran.
ya tauhidnya kepada Allah, kemudian perintah-perintah untuk zikir, untuk sholat, kemudian larangan-larangan untuk mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satupun di dalam Injil Barnabas itu yang bertentangan dengan Al-Quran, dan yang terpenting adalah ada perintah untuk beriman kepada Nabi yang datang di akhir zaman. Tetapi Injil Barnabas ini kemudian sampai sekarang oleh gereja-gereja itu diharamkan. Coba ya saya sih belum pernah berani untuk bertanya kepada orang Kristen tentang Injil Barnabas ini. Tapi yang pernah saya baca bahwa Injil Barnabas ini tidak boleh dipelajari oleh orang Kristen. Kemudian ada satu temuan di tahun 70-an itu, tetapi sampai informasinya kepada kita itu baru awal tahun 2000, yaitu tentang lembaran-lembaran yang ditemukan di beberapa gua di sekitar Laut Mati atau ya itu kalau sebenarnya pernah ada bukunya, dan 1 bulan yang lalu dalam pameran buku itu juga ada peneliti Indonesia yang mengkaji masalah namanya lembaran-lembaran Laut Mati, Deep Sea Scrolls kalau dalam bahasa Inggrisnya. Itu adalah versi, diyakini itu adalah versi Injil yang lebih mendekati zaman dan masih ditulis dalam bahasa asli di mana Nabi Isa saat itu hidup. Tapi lembaran-lembaran ini oleh Vatikan akhirnya disimpan dan tidak disebarluaskan. Karena tentunya kalau memang betul-betul ini kitab yang ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian mereka lari dan dikejar-kejar oleh penguasa Romawi yang saat itu tidak suka dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam, pasti isinya akan lebih cenderung atau sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah itu kondisi dari kitab-kitab suci. Maka orang-orang yang tulus ya untuk mencari kebenaran, biasanya Allah bukakan hati mereka untuk menerima agama Islam. Tetapi orang-orang yang sudah tertutup hatinya atau menutup hatinya, mereka tidak akan mungkin menerima Al-Quran, tidak akan mungkin kembali kepada Islam, ya karena tidak mau membaca atau memahami kebenaran yang Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Kita doakan saudara-saudara kita yang menerima Islam itu untuk betul-betul dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita baca di apa yang terjadi di zaman modern ini, justru orang-orang Muslim yang masuk ke Islam itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat berpikir yang tinggi. Jadi mereka mengkritisi keyakinan-keyakinan yang mereka pelajari di dalam keluarga mereka, di dalam masyarakat mereka, kemudian mencoba membandingkan Islam, lalu mereka bisa memahami bahwa memang betul ini adalah agama yang terakhir, agama penyempurna, agama penutup dari para nabi dan rasul yang sebelumnya. Nah yang menarik, ketika kita membaca sejarah hidup orang-orang yang masuk Islam, yang tadinya bukan Islam, itu ada di antara mereka itu yang untuk meyakinkan dirinya bahwa mereka kemudian masuk Islam, ada yang telah membaca kitab Al-Quran sebanyak 3 kali dan khatam dengan artinya. Ketika saya membaca itu, saya berpikir, wah, sudah berapa banyak orang Islam yang melakukan membaca Al-Quran dengan terjemahannya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas gitu, dan itu dilakukan berulang-ulang. Sudah berapa? Oleh karena itu maka tidak aneh kalau imannya orang Islam sendiri itu nggak kuat, orang kitabnya sendiri belum pernah dia tuntaskan bacanya. Nah itu jadi mudah-mudahan kita yang hadir saat ini termotivasi. So, kalau gitu saya harus punya kitab Al-Quran bersama terjemahannya. Saya coba baca ayat Al-Qurannya dalam bahasa Arab, kemudian terjemahannya. Kalau kita mengerti, maka kita akan tersentuh
dan melalui pemahaman kita terhadap isi Al-Quran itu Allah bukakan hati kita. Begitulah cara Allah sebenarnya berkomunikasi dengan kita. Jadi kita jangan sampai beranggapan bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan kepada umat Islam secara keseluruhan. Tapi kitab ini adalah kitab yang sifatnya pribadi juga. Kemudian ada juga satu cerita, ini dari Hungari. Jadi ada seorang profesor ahli bahasa Arab di Hungaria beragama Katolik. Karena dia profesor bahasa Arab, akhirnya ditugaskan oleh pemerintah Hungaria untuk menerjemahkan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran itu beliau terjemahkan selama 4 tahun. Selesai beliau menerjemahkan, beliau menyatakan masuk Islam. Itu ada pancaran hidayah dari ayat-ayat Al-Quran. Intinya ketika orang menerjemahkan Al-Quran, dia ditutup di kata-kata Islam. Nah itu Bapak beberapa jawaban, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran tentang hal-hal yang tadi Pak sampaikan. Kemudian apa yang bahas pada tahun ini dan kita tapi membaca hamdalah di dalam al-Quran alhamdulillah subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak